Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Anda saat ini menyaksikan Berita Banten bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan aktual untuk Anda pagi hari ini. Dan berikut 3 berita utamanya. Belasan korban melaporkan investasi bodong, kerugian hingga miliaran rupiah. Terbongkarnya penipuan yang dilakukan oleh pelaku bernama Lia Guti Wulandari berawal dari perkenalan salah satu korban dengan pelaku melalui perantara. Saat itu, pelaku menawarkan akan menggadaikan surat tanah kontrakan kepada korban. Korban yang termakan bujuk rayu pelaku akhirnya menuruti kemauan pelaku dengan menyerahkan uang puluhan juta rupiah. Tidak hanya sekali, pelaku bahkan berhasil memperdaya korban hingga 4 kali. Pelaku juga mengajak korban untuk bekerja sama di bidang konveksi. Hingga batas waktu yang dijanjikan oleh pelaku untuk menebus hutang, pelaku selalu beralasan dan berusaha menghindar. Hingga akhirnya korban merasa curiga. Dengan dasar kecurigaan itu, korban memeriksakan surat tanah yang digadaikan pelaku ke kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Dan ternyata surat tanah yang digadaikan oleh pelaku ternyata palsu. Korban pun segera melapor kejadian ini ke pihak kepolisian dan baru mengetahui jika belasan orang juga telah menjadi korban yang dilakukan oleh pelaku yang sama. Kasus ini berawal dari bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 masyarakat datang ke sini dengan inisial IIS ya, melaporkan tentang penipuan, tindak pidana penipuan, penggelapan dan pemalsuan tadi atas nama terlapor saudara LGW ya, yang mana dengan modus operandi bahwa dia mengajak kerjasama juga pinjam duit, kemudian ternyata itu hanya janjiannya aja dan dikasih jaminan sertifikat dan AJB. Namun demikian ternyata ini setelah dicek di BPN atau di BPAT kalau aktonya ternyata tidak terdaftar alias juga palsu. Berdasarkan hasil penyelidikan, jumlah kerugian para korban mencapai miliaran rupiah. Para korban tertipu mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Namun karena kondisi pelaku yang harus melahirkan saat penahanan, pelaku saat ini dikenakan status tahanan kota hingga kondisi pelaku pulih kembali pasca proses persalinan. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten.